师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩ya Hui Mei Suci yang sudah tadi memimpin Hui Xiang dan Wenxin ya. Eh,感恩Sang Ren Kaise dulu. Ya感恩ya kepada tim Sinfasiang yang telah menyiapkan materi ya buat kita pagi hari ini.感恩kepada host yang nanti akan menayangkan PPT, intisari, kuis, dan kosakata. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya Xiong Suci ya. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落的点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这才是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年年。 Rakyat Indonesia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kan ya, semoga semuanya dalam kondisi aman adanya ya Xiong Suci ya, mengingat beberapa hari ini kondisi di Indonesia. Oke, selamat pagi ya Xiong Suci semua. Saya Joni dari Haji Tangerang.
kembali lagi saya dapat berkah ya di pagi hari ini. Kan ya juga bersama-sama sudah mau Simfasyang menghirup harumnya Dharma di pagi hari ini. Materi hari ini sepertinya lebih ke pendidikan dan bencana ya. Oke, nah seperti biasanya saya juga ditemani oleh mitra bajik saya. Silakan Sesiung. Ya, cảm ơn sư兄, Ya, cảm ơn Sang Lần Khai Sư ya, cảm ơn tim Sifat Siang, cảm ơn juga kepada Sesiung Sece yang hadir di Zoom pagi ini. Selamat pagi semuanya. ya. Ya, silakan. Oke, berarti Sesiung yang ini atau gimana, Siung? Siap, siap. Saya Oke, mulai silakan ya, Siung. Ya, Sesiung ya. silakan. Ya, Oke, intisari Sifat Siang merupakan riwayat suci bagian ke-32 ya. Membimbing semua makhluk dengan apa ini ketutup nih? Dengan kalau ikrar welas asih. welas asih, ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, ya, Intisari Sivasyang, Sejarah Seci 1994. 17 Januari 1994, penyaluran bantuan pasca gempa di Los Angeles, Amerika Serikat. 14 Mei 1994, upacara peletakan batu pertama proyek harapan di Tiongkok untuk sekolah menengah Seci Chailing dan SD Seci Takang. Akan. Ya. 19 Juni 1994, camp orang tua dan anak diadakan untuk pertama kalinya. Kemudian 3 Agustus 1994, badai tropis Cailin dan Topan Tok menerjang Taiwan secara berturut-turut. Seci menyalurkan bantuan bencana di wilayah tengah dan selatan Taiwan. 11 September 1994, Sekolah Budaya Humanis didirikan di Los Angeles. Merupakan sekolah budaya humanis pertama di luar negeri. 17 Desember 1994, Asosiasi Polisi Seci dibentuk. Yang berikutnya, intisari poin pertama, kanaan jangka sesiung. Apalagi ada trouble ya. Sunjangka, seperti ada trouble internet mungkin sih. Atau ada yang itu nggak ada yang bagian. Ya, ini ada Sani Seci kayaknya backup. Oke, kanan yang Tiwi sesiung ya. Poin pertama, Buddha datang ke dunia adalah demi mengajar para makhluk. Berharap dalam jalan kehidupan ini haruslah menempuh jalur dari kehidupan yakni moral dan etika. Asalkan ada kamu dan ada saya. Kita berharap dengan berlandaskan welas asih agung dari Buddha bisa datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Kekuatan ikrar demikian dengan 4 misi agung dari Seci, jejak cinta kasih ini disebarluaskan ke seluruh dunia. Kita harus tiada henti-hentinya terus menggerakkannya. Ya, Ya. oke. Sesiung ini saya hanya ada sedikit catatan sih ya. Memang Mhm. sangat penting ya di sini kan dikatakan ya dalam ini ya menjalani kehidupan ini tentu harus penuh ya harus ada etika dan moral. Ya, Ya, ini sangat penting. Nah, makanya kenapa juga seci itu juga ada 10 sila, Sisyum. Ya kan? betul. 5 sila kan diambil dari apa? Itu ya Pancasila Buddhis. Nah, 5 sila juga adalah itu ya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mhm. Ya, saya juga ingat ya salah satu yang
terakhir kan ada ya tidak ikut berpolitik dan berdemonstrasi. Nah, inilah yang kejadian juga. betul. Lalu kemudian di sini kan cinta kasih disebarkan di seluruh dunia. Nah, mungkin sebagai gambaran Mbak Sun Ceci kan sudah sesuai data ya, data di tahun 2022 ya, berarti udah 3 tahun. Saya nggak tahu, belum dapat update-nya. Ceci sudah ada di 68 negara ya, dan sudah menyalurkan bantuan di 136 negara. Kemudian juga sudah menjalankan pelayanan itu ya bakti sosial kesehatan di 57 negara. Itu aja sih, Syung. Ya. Oke, karena ini Sesiung yang sungguh luar biasa seperti kita ini. Kita beralih ke poin kedua. Harapan setiap keluarga terletak pada anak-anak. Harapan anak-anak terletak pada pendidikan. Sangat bersyukur kepada Asosiasi Guru Suci. Dimulai dengan beberapa guru yang mengajarkan kata perenungan. Di wilayah selatan dimulai oleh Guru Yu. Di wilayah utara dimulai oleh Guru Chen. Dengan cara demikian, dari beberapa orang yang mempunyai pikiran dan tekad yang sama, dengan demikian mulai mempraktikannya dalam tindakan nyata, menerapkannya, mengajarkannya, dan menguji penggunaannya. Seringkali mendengar banyak kisah yang sangat mengharukan. Ya, Susyong. Ya, ini ya dikatakan ya baik buruknya suatu bangsa itu tergantung daripada generasi ya. Nah, ini ya sangat penting sekali pendidikan yang berbudaya humanis, Syung. Ya, Betul. terutama yang berbasis berbudi pekerti dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Maka inilah yang mungkin ya Mas merasakan sangat penting untuk menjalankan misi pendidikan ini. Nah, saya kemarin ya, Syung, saya juga ada ke Singkawang ya. Saya ada lihat itu Ya. ternyata kelas 2 juga mereka juga sudah masuk gitu loh. Ini Hmm. sangat sangat kaya. Mereka ya ibarat kata gini masih kecil gitu dengan baju yang agak kedodoran ya mungkin ya. Mereka bisa duduk rapi gitu sih mendengarkan itu gurunya bercerita. Aduh, saya merasakan ini membayangkan ya ini sekarang ini anak yang kecil mungkin kalau zaman kita itu dulu masih ini sih ya mungkin ya masih Betul. lari ke sana kemari tapi sekarang ya itulah itu sangat penting ya nilai pendidikan. Sesuai mau tambahin sih, Om? Ya, ini eh, berkenaan dengan sekolah ya, sepertinya ya, Hmm. Susyong ya. Jadi saya ada beberapa teman lah, beberapa teman yang jadi donatur saya juga Susyong. Mungkin karena publikasi daripada sekolah suci kita ya. Jadi Hmm. mereka walaupun ada di Medan, mereka juga udah tahu bahwa pendidikan sekolah suci itu sangat Hmm. baik. Kayak seperti itu ya. Sampai mereka bertanya di Medan kapan ada sekolah suci kan seperti itu karena mereka begitu tersentuh ya dengan publikasi diajarkan di sekolah suci itu budaya budi pekerti seperti itu ya. Bagaimana menghormati dan menghargai orang tua dan sebagainya Susyung. Jadi ini juga tantangan buat kita yang di Medan ya. Kapan ada sekolah suci sudah ditunggu-tunggu para orang tua murid. Ya Oke, udah ya udah. silakan Susyung. Oke, lanjut. Poin ketiga, selama bertahun-tahun anak-anak di Malaysia, sistem pendidikan TK, SETI, mereka selalu mengikuti sistem di Taiwan. Apapun yang kakek master katakan, para guru pun segera menjadikannya sebagai bahan pelajaran. Saat saya mengulas penghematan air, para guru akan membimbing anak-anak merasakan kondisi kehidupan tanpa air. Harus bagaimana? Agar anak-anak sendiri tidak ada air, masuk toilet, tidak mencuci tangan, tidak bisa makan, tidak ada air, harus bagaimana? Menimba air, menggunakan air untuk banyak hal. Air cuci tangan dapat ditampung kembali. Ditampung kembali dan digunakan untuk apa? Setahap demi setahap membuat anak-anak dapat merasakannya sendiri. Ini adalah setiap kali pengajaran di Malaysia.
Juga anak-anak yang begitu menghormati kehidupan, memberikan video tentang tangisan kehidupan untuk mereka tonton, mulai membiarkan anak-anak mengetahui cara menghargai kehidupan. Kisah keluarga demikian begitu hangat, di mana dapat menginspirasi orang tua untuk bervegetarian. Di Malaysia, banyak kisah demikian. Ya, silakan, Sisyong. Ya, Seung, saya kayaknya videonya saya pernah lihat sih ya. Waktu itu memang dilaporkan ya. Jadi anak-anak itu mereka itu bagaimana ya? Mereka habis menimba, mereka memikul, yang Hmm, memikul air, ya kemudian nanti mereka ya itu buat di apa, dipel, buat apa ya, buat ngepel dan setelah itu nasi saya harus kemana? Ya jadi, nah inilah memang bagus ya. Jadi bukan hanya secara teori, tapi ada prakteknya sih. ya. Nah, ini mungkin oke, saya mau berbagi sharing ya kalau tentang pendidikan ya Sun Sece. Hmm, Waktu, aduh ini berapa tahun ya? Mungkin sesudah 3 tahun yang lalu ya setelah COVID selesai kan kita ada sempat apa ya kembali ke Taiwan ya. Kita ada keliling Syung. Saya ada keliling kan kita diajak keliling ya ke sekolah waktu itu ya. Dan itu sekolah itu sekolah Cici yang di sana itu ada hampir katanya sekitar waktu itu katanya 2.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu luar biasanya ya kepala sekolahnya itu dia juga kepala sekolah SD, SMA dan SMA satu orang. Nah, yang luar biasanya adalah apa? Dia ada mengatakan yang satu yang saya catat yang luar biasanya gini Sesiung. Dia tidak menerima gaji. wow. Hebat. Sangat luar biasa. Tapi tunjangan mungkin ada ya, tunjangan lainnya ya mungkin apa ya, karena kan mungkin tunjangan kesehatan dan lain-lain itu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang saya sangat membuat saya terkagum itu gini. Jadi dikatakan, pokoknya yang mau masuk ke sekolah di Seci ini, ya di Taiwan itu ya, semua itu harus mau bergotong royong. Hmm, Sesiung. Mau bergotong royong, mau misalnya mau bersih-bersih, apa bersama-sama bersih-bersih ya, mungkin menyapu, mengepel dan semuanya. Ya, bahkan ya itu dikatakan ya juara 1 sampai juara 5 itu baru mendapat kesempatan untuk cuci WC. wah. Sesium bisa bisa kebayang nggak seperti itu Sesium? Hmm. Biasanya mah yang paling corot ya. Gitu ya. Terbalik Sesium. Nah, kenapa? Kan cuci WC itu kan futian. Hmm, 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 Ya hmm. kan sesuatu yang orang tidak mau lakukan kan. Makanya itulah yang disebut apa ya? Itu yang disebut apa ya? Apa ladang berkah. Jadi hanya hanya juara 1 dan juara 5 itu yang dapat ladang berkah tersebut, Sesium. Nah, makanya sama, saya juga berpikir kan, loh, harusnya yang bandel itulah yang cuci WC. Itu kan kalau dulu kita ya, Siung, ya, bagian cuci Iya WC betul. ya. Terbalik, Sesium. Ya, dan tidak peduli, lu mau orang tua lu adalah rungtung ya, komisaris kehormatan apapun tidak peduli. Bahkan katanya waktu itu ada satu itu yang dia sampai rungtungnya ada 40 lebih. Tidak Oh, peduli, cucunya juga harus ya, ikut ya. juga dalam apa ini dalam program itu bukan semua program mungkin kayak seperti itulah bersih-bersih. Nah, itulah yang saya membuat saya sangat merasa itu pendidikan di Cuci itu luar biasa sekali sih. Betul, Ya, Sisyong. saya mau nambahin, Ya, saya rasa cukup, Sisyong. ya, Mm-mm. Yang berikutnya, kanan ya, jangka Sisyong. Ajaran-ajaran yang baik, sebenarnya kita tidak perlu takut akan segala kesulitan karena mewariskan, menyebarluaskan jalan kebenaran merupakan misi dari para pengajar. Alangkah baiknya jika kita semua dapat terus menjaga dan mempertahankan misi demikian. Pada zaman sekarang ini, karena masyarakat, hati manusia terus-menerus memutar balik yang benar dengan yang salah. Kondisi masyarakat sangat rumit dan kondisi hubungan keluarga keluar dari jalurnya. Pada zaman seperti ini, kita lebih harus menjaga sistem pendidikan kita. Kita bukan hanya ingin mengajari mereka, kata-kata, aksara hitam di atas kertas putih, mengajari cara membaca, menghafal, memiliki pertanyaan, hingga menjawab pertanyaan. Bukan hanya demikian, pandangan hidup saat ini kita sangat berharap. Berharap pendidikan kita
Harus benar-benar dapat sesuai dengan orang, hal, dan materi. Harus wajar dan sesuai dengan prinsip. Harus mengasihi semua makhluk. Inilah yang dinamakan dengan cinta kasih berkesadaran. Kasih berkesadaran. Betul. Ini kata-kata aksara hitam di atas putih. Hmm, Ya, ini artinya, jadi kalau anak-anak itu kan seperti kertas putih, Sisyong. ya, Ya, apa yang tertulis, nah itulah yang mereka belajar. Jadi makanya apa ya? Saya waktu itu eh ya, ini ya, Siung. Saya waktu itu ada sempat dengar sharing. Saya nggak tahu saya udah pernah sharing belum di sini ya. Di mana dikatakan ya, dikatakan sekarang anak-anak sekarang ini kan sangat rentan dengan apa yang mereka tangkap itu yang apa ya, apa yang mereka lihat ya, itulah yang akan biasa mereka tangkap dan mereka serap dan mereka contoh seperti itu sih, Siung. betul, Nah, Susu. kalau dikatakan anak-anak, tentu anak-anak itu lebih banyak ya menonton TV Ya, dibandingkan kita yang dewasa, benar nggak sih, Syung? benar. Kadang kita kerja, ya kan, tapi anak-anak pulang sekolah kadang ya ada kesempatan untuk nonton TV. Nah, apalagi sekarang sudah dengan demikian gampang apa ada handphone, ya, Mm-mm. apa yang itu apa yang mereka lihat itulah. Nah, saya ingat ya waktu itu ada satu kali ya, ada satu kali itu yang waktu di Taiwan ada pernah sharing dari relawan Amerika kalau nggak salah ya. Mereka bilang mereka ada apa membuat kayak semacam satu penelitian. Bukan mereka, sorry, mereka melaporkan ada semacam satu penelitian di mana ada sekitar 40 anak-anak itu dipisah dua kelompok. Ya, anak-anak ini mungkin umurnya sekitar antara 6 tahun sampai 8 tahun, dipisah dua kelompok ya. Jadi 40 20 gitu. Lalu mereka itu dipisahkan dengan dua ruangan dan dikasih nonton, Sesiung. Ya, yang satu dikasih nonton film Teletubbies, ya kan? Sesiung tahu dong, tahu ya Tahu. Teletubbies ya. Ya, Nah, berpelukan. ya. Yang satu lagi nontonnya film Power Rangers, Sesiung. Ya. Ya. Nah, nah, jadi setelah mereka habis nonton itu mereka putarin sekitar 2 jam berhenti. Nah, mereka amati tingkah lakunya. Nah, yang di yang bagian kelompok yang satunya, yang Teletubbies, Sesiung tahu dong kayak gimana itu apa yang terjadi. Ya, melompat-lompatlah mereka bernyanyi, ya kan saling berpelukan seperti itu, Sesiung. Tapi yang di satu lagi, yang Power Rangers, Sesiung, Hmm. apa yang terjadi? Ya, nah demikianlah kondisi yang ini. Nah, makanya kemarin ya, ya saya bilang, saya pas kemarin juga di Singkawang, saya lihat tuh ada satu kelas tuh, diputarin Sesiung nyanyi, ada lagu ya, oh mereka lompat-lompat. Saya berpikir, wah ini jangan-jangan kayak seperti itu ya. Happy gitu. Lihat, lihat anak-anak juga happy, Sesiung. Mereka Ya. happy sekali gitu loh. Ya, oke. Sesiung ada mau tambahan? Ya, jadi ini tentang pendidikan ya. Saya jadi teringat ada catatan sejarah ya di suatu negara saya tidak sebutkan lah. Ketika dia mendapatkan laporan bahwa ada mengalami kekalahan perang ya, Sesiung ya. Hmm. Pimpinan negaranya justru bertanya, kita masih ada berapa orang guru? Hmm. Ya, Sesiung mungkin pernah baca atau pernah dengar lah negara mana itu ya. Jadi beliau itu malah bukan menanyakan masih ada sisa berapa orang tentara, enggak. Dia justru bertanya masih ada berapa orang guru yang tersisa. Itulah makanya pendidikan ya sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Seperti itu, Sosyong. Iya, karena untuk masa depannya, makanya ini sekarang penting ya. Kita nggak tahu lagi kan katanya mau menuju ke Indonesia emas. Ya, Ya menuju Indonesia emas di 2045 ya Indonesia maju. Tapi kalau apa dengan akhlak apa ya akhlak dan moral anak-anak sekarang. Nah, ini nggak tahu nih, ini gimana ini ya. Lihat aja kemarin kayak apa pada saat demo itu banyak sekali bahkan yang sepertinya ABG-ABG ya, ya. remaja-remaja itu yang bahkan yang menjara dan lain-lain. Mhm, Inilah betul. sangat mengkhawatirkan Sesiung ini. Ya, lanjut Seung. Ya, poin kelima, bencana alam besar di dunia. Bencana-bencana ini tidaklah menakutkan.
Yang paling menakutkan adalah tiada metode untuk menyembuhkannya. Sebaliknya, malah menghasilkan cara-cara buruk yang menghancurkan. Inilah yang paling menakutkan, yakni adalah batin manusia. Bencana pada batin manusia, keinginan yang semakin lama semakin besar, sehingga membuat pengetahuan benar, pandangan benar, perhatian benar, pikiran benar, perbuatan benar, penghidupan benar, semakin lenyap. Para ilmuwan juga telah mengeluarkan peringatan bahwa kelak kerusakan bumi di masa depan akan makin lama makin tinggi. Dan jika sekarang turun hujan, maka akan lebih deras dibandingkan dulu. Begitu hari itu hujan, maka sepanjang hari akan turun hujan deras. Kandungan air di pegunungan yang gundul ini sungguh sangat berbahaya. Di dunia begitu banyak penderitaan. Bumi terluka. Sebenarnya siapa yang melukai bumi? Perbuatan manusia yang terakumulasi setetes demi setetes menciptakan karma buruk kolektif. Perbuatan seseorang dalam jangka waktu yang panjang dapat mempengaruhi ekosistem kita. Dia, Anda, saya, sama-sama orang yang menciptakan karma buruk. Jadi sekarang kita harus bersama-sama menerima balasan seperti ini. Akan tetapi, kita harus segera introspeksi diri, segera menyadarinya. Jadi sekarang kita semua harus mulai bertindak bersama. Melihat perubahan iklim dan bencana saat ini, kita benar-benar harus segera meningkatkan kewaspadaan. Ya, silakan Sesiung. Bencana batin manusia yang sangat mengerikan. Betul. Ya, jadi memang noda batin ya terus bertumbuh, ya cinta kasih kan semakin hilang ya buat kebanyakan sekarang. eh saya ingat Master juga pernah sampaikan bahwa aliran keruh semakin mencemari aliran yang jernih. Ya, jadi apa ya? Jadi inilah yang harus ya sebagai peringatan kepada kita ya untuk mau apa selalu peduli sesiung. Nah, kemudian tadi di sini ya apa itu kandungan air yang di gunung ya. Ini kan ya itu juga karena kan ulah manusia, penebangan di atas pohon, kemudian kan itu sisa-sisa kayu biasanya itu kan menumpuk. Jadi pada saat hujan itu sekali hujan tertampung lalu tidak karena semakin deras airnya turun ya, Siung. Nah, itulah makanya yang disebut sebagai banjir bandang. Hmm. Ya, kita tahu ya kalau kita Indonesia pernah kemarin ada juga yang terbesar tuh Manado ya. Dulu Binjai juga sih, bener nggak? Apa di itu ya Bukit Lawang ya kalau Pilawang nggak ya. salah ya. Hmm. Nah itu sama kejadiannya seperti itu. Jadi kita harus introspeksi ya Sesiung Sece ya. Jadi dan maulah mulai sama-sama bertindak. Apa itu? Melakukan pelestarian lingkungan. Jadi bukan pelestarian lingkungan hanya terhadap barang, juga pelestarian batin itu yang terpenting, ya kan? Nah, pertanyaannya ada dampak nggak sih kalau kita hanya kegiatan daur ulang, apalagi sebulan satu kali? Tentu jujur sih kecil ya. Kita kalau bandingkan dengan sampah yang kita hasilkan setiap hari, itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi walaupun itu kecil, nah kalau kita bisa lakukan, ya kan, cuci kan orang sekarang udah mulai, bukan hanya amal ya sesungguhnya, kan juga orang mulai cuci itu kan ke persalingkungan. Orang udah ini sudah melihat kedua sisi tersebut gitu loh. Nah, dengan kita sering apa melakukan perusahaan lingkungan, tentu orang akan menginspirasi orang lain. Banyak loh yang sekarang kadang apa minta kita sharing, ya kan sekolah minta kita sharing dan sebagainya, beberapa komunitas ya, bahkan dari apa dari pemerintahan juga. Nah, jadi inilah yang kita berharap dengan mungkin apa yang kita lakukan ini bisa membuat orang juga peduli dan mau ya melakukan juga. Nah, tentu dengan demikian kekuatan kan baru makin lama makin besar. Kayak di Taiwan ya itu bahkan tiap hari. Dulu waktu 2012 kan saya ada training PL di Taiwan ya. Jadi disampaikan 90 sampai 100 ribu tuh orang keluar setiap hari sesiung. Nah, coba kalau kita lihat di kita lah di Indonesia gimana.
ya kan? Lakukan PL sebulan satu kali aja juga masih kayaknya gimana ogah-ogahan gitu ya. Nah, tapi saya yakin lah yang di sini ada 223 apa peserta ini enggak semua sesium ini semua rajin-rajin nih kerja PL-nya. Lanjut sesium. Ya, dan saya yakin dengan partisipan kita yang ada 223 pasti ada pengalaman-pengalaman melakukan PL ya di daerah masing-masing. Nanti bisa sharing bersama kita ya, saling memberikan pengetahuan tentang PL-nya masing-masing. Sekarang beberapa tempat sesium saya lihat ya sudah semakin sudah mulai ya sudah mulai tersadarkan dan mulai sudah berjalan. Ya, Saya dapat kalau Singkawang dulu belum pernah tapi sudah sekali sekali dimulai waktu itu sampai 50-60 relawan waktu itu iya, termasuk orang luar. Mm-mm. Kemudian kemarin saya juga lihat itu Lampung ya yang terakhir saya dapat laporan itu juga lumayan itu hampir 40 orang lebih. Ya. Iya. Mhm. Oke lanjut sesium. Baik, poin keenam, di bawah langit dan di atas bumi, kita semua butuh komunitas. Harus menginspirasi setiap orang menjadi bodhisatwa. Kita tidak membedakan suku dan agama. Harapan kita adalah setiap orang membangkitkan cinta kasih, berdoa memohon berkah bagi dunia. Semua orang merupakan orang baik. Setiap orang adalah bodhisatwa. Setiap orang membawa keberkahan bagi dunia. Jadi berharap semua orang melakukan dengan sungguh-sungguh. Bertambah satu insan suci, akan berkurang satu orang yang menimbulkan masalah. Dengan demikian, dunia barulah bisa damai. Ya, silakan Susyung. Ini tugas kita berat ini dikasih master kita nih. Iya kan kan udah disebutkan kan jalan Bodhisattva itu penuh rintangan sesiung Betul, betul Susyung. penuh kerintangan kesulitan. Nah saya ingat ada satu itu adalah bertambah satu orang baik maka berkurang satu orang jahat. Bener nggak sih? Itu simpel Iya, aja, benar. bener nggak? Nah tapi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ya, jadi itulah sebenarnya ya. Selain kita sebagai relawan, tentu kita harus mau juga ya Sesiung ya menginspirasi orang lain, mungkin mau mengajak ya kan orang lain juga ikut ya melakukan kebajikan, ajak sebagai relawan seperti itu. Ya kan, Mhm, jadi dengan demikian kan apa semakin banyak cinta kasih yang ada, semakin banyak timbul cinta kasih. Karena kalau daerah apa yang penuh cinta kasih, tentu bencana akan semakin berkurang. Makanya saya selalu berpikir, Sesiung, coba perhatikan ya daerah-daerah yang banyak bencana, coba kita lihatlah dari tsunami, ya dari apa beberapa itu ya, pokoknya beberapa daerah deh yang apa kena bencana itu rata-rata biasanya itu selalu banyak kan yang ada konfliknya, ya, gitu Sesiung. Nah kalau konflik itu tentu kan berarti kan sangat penuh kebencian-kebencian ya mungkin ya aura-aura kebencian, ya kan. Nah itulah ini. Jadi dengan banyak daerah yang apa dengan yang banyak cinta kasihnya, yaitu daerah tersebut kan lebih apa lebih tentram, aman dan damai. Sama ya kalau kita berada di satu lingkungan sosial, misalnya coba kita ketemu apa di satu tempat deh dengan berkumpul dengan kondisi 20 orang ya, kemudian dengan kondisi marah dan sebagainya, perasaan kita gimana? Tapi ya, kayak tadi yang tadi yang saya cerita tadi. Tapi kalau berkumpul, wah happy, ya kan ada apa? Ada maksudnya kayak dengar Dharma, ya kan mendengar hal-hal baik, ya tentu kita juga hati kita juga enak ya. Itu aja sih betul soal Susyung. apa teorinya kayak gitu sih. Mm-mm. Sesung ada tambahan? Ya, saya rasa cukup ya Oke, tentang oke Susyung. lanjut ya. Iya. Baik, kita masuk ke poin ketujuh. Peran polisi dalam masyarakat sangatlah penting, namun pekerjaan mereka sangat berat. Melihat banyak polisi sering bertindak sebagai tembok manusia menghadapi banyak situasi kacau. Melihat hal ini sangat tidak tega. Sehingga saat itu ada terpikirkan apakah mau membentuk satu asosiasi polisi suci. Bagaimana supaya polisi datang untuk beramah-tamah antar sesama bisa saling menghibur, saling harmonis,
saling mengasihi, membuat semua orang ada kesempatan untuk bersukacita sebentar, sementara lepaskan kerisauan. Juga bisa rileks sebentar. Dengan kekeluargaan berkumpul bersama, asosiasi berdiri pada tahun 1994. Kemudian sering melihat polisi mengalami kejadian. Ada kalanya sewaktu bertugas, mengorbankan diri, dan lain-lain. Kehidupan manusia tidak terhindar dari ketidakkekalan. Keluarganya perlu diberi perhatian ataupun memberi pengertian kepada keluarga. Ada kalanya mereka setiap tahun ada sekali dua kali polisi membawa keluarganya pulang ke Geria Cingse di Hualien untuk mencari akar atau jati diri, untuk memahami dunia seci, saling berinteraksi di acara temu ramah, saling memberikan kekuatan, sungguh sangat baik. Ya, Sesiong, ini momennya pas sekali dengan momen kita sekarang ini, Sesiong. Baru mau ngomong. Nah, tapi ini Zium, saya ini dulu deh. Kalau kita lihat ya kalau yang cuci yang di Taiwan itu memang luar biasa Zium. Ada Hmm, asosiasi polisi, ya itu kalau apa ya ada juga yang asosiasi itu artis. oke. Ya loh artis-artis yang jadi relawan juga sih Zium. Ya kemudian kalau nggak salah ada lagi itu yang pemadam kebakaran ya kalau nggak salah ya. Hmm, Ya, jadi itulah hebatnya bagaimana mereka bisa merangkul ya apa eh, dari pemerintahan juga. Nah, lalu kita yang tadi saya bilang kita lihat kondisi-kondisi yang terjadi ini ya belakang ini. Makanya kasihan ya sebenarnya saat demo itu banyak juga polisi itu yang jadi korban. Mereka dipukuli dan sebagainya. Padahal kalau dipikir ya mereka itu juga gajinya berapa sih gitu loh. iya. Mungkin ada oknum yang melakukan tidak baik, ya kan? Sebenarnya ada juga, tapi kan tidak semua, ya kan? Makanya kadang kalau dipikir ya, kenapa sih apa ya sampai orang hilang juga ya nuraninya gitu loh. Ya kan akhirnya kan saling melukai kan, saling melukai. Mereka juga mungkin tidak tega untuk memukul, ya kan? Tapi ya mereka juga dipukul dan sebagainya gitu loh. Makanya inilah kembali lagi yang saya bilang tadi sesiung sila itu sangat penting ya. Kayak di Ceci ada tidak ikut berpolitik atau berdemonstrasi. Ya, jadi ini ya Siung Ceci mesti pahami kenapa Master mau kita itu memegang sila dengan baik. Ya, oke. Kayaknya ini yang terakhir ya Sesiung ya. Ya, betul. Ya. Ya kan, ya, Sesiong Suci. Setelah ini Sesiung sepertinya Sesiung Januar ada mau sharing ya. Kita langsung aja ya kasih Ya, kesempatan ke Januar. silakan Sesiong Januar. Ini panutan saya juga nih. Sesiung, Betul, silakan betul. Sesiung. Betul. Aduh, silakan Sesiung suara. Udah ya Nah, suaranya. udah ya, Sesiong ya, udah Ya, kedengarannya. Oke, oke. Sani ya, tolong di apa? Slide pertama, ya. Oke, ya, ya. Kan lebih dahulu kanan sanggang hasil kanan ya, para moderator Joni Sesiong dan Haliman Sesiong. Sesiong sekalian, selamat pagi, Tachahau. Ya, sudah lama tidak bertemu di ajang Sinfasian ya. Semoga hari ini kita bisa memberikan berbagi sedikit kepada sesung secir suatu sesuatu yang bermanfaat ya. Pada hari ini kita ingin berbagi sedikit tentang satu topik yang mungkin ya sesung secir itu sering mendengarnya dan ingin mengetahuinya juga mungkin. Kebetulan kemarin pada hari Minggu ya, hari Minggu yang baru lalu ini ada kegiatan pelatihan Abu Putih keempat di Medan. Dan kebetulan kita diberikan kesempatan untuk berbagi topik, yaitu topiknya tanggung jawab dan panggilan jiwa dari insan ceci. Panggilan jiwa itu boleh kita sebut juga dengan mission ya, dari kita sebagai insan ceci. Karena materi ini cukup panjang dan membutuhkan waktu mungkin sekitar 2 jam baru bisa selesai, maka saya kemarin ada berbagi dengan para moderator, bagaimana kalau ini kita sharing setiap harinya selama 15 menit saja, mungkin ya membutuhkan waktu sekitar seminggu. Topik ini disampaikan karena juga ada kaitannya dengan ceramah master selama beberapa hari ini ya.
di mana kita Sinfak Siang seperti yang hari ini semuanya adalah materi riwayat suci. Jadi kita sudah tahu riwayat suci, kita juga harus tahu kita sebagai insan suci itu apa tanggung jawab kita di dalam suci. Sekarang sharing kita akan kita mulai dengan satu istilah, insan suci. Ya, insan suci, suciren. Apa yang dimaksudkan dengan insan suci? Setiap orang yang menapaki jalan bodhisattva di suci ini, setiap orang yang terjun ke tengah orang banyak dengan hati bodhisattva, pusasing, untuk bersumbangsi tanpa pamrih, itulah insan suci. Semua murid Jingse, ya, kita ada istilah satu lagi namanya murid Jingse. Murid Jingse artinya adalah murid daripada master yang sudah mempelajari dan memahami ajaran dari master. Ya, semua murid Jingse pasti adalah insan suci. Akan tetapi insan suci dalam hal ini, semua insan suci yang ada belum tentu semuanya adalah murid Jingse. Apa maksudnya? Nanti akan kita bahas. Sebetulnya sesungguhnya kita semua sudah menjadi insan suci semenjak kita menapakkan kaki ke dalam suci dulu. Tak peduli sebagai relawan kembang ataupun relawan abu putih ataupun komite, semuanya kita disebut sebagai insan suci. Next suci. Sani suci, next. Oke. Master mengatakan bahwa silsilah ajaran Jingse telah diwariskan dan Majap Suci telah didirikan. Ya, oke. Sekarang di sini ada nama istilah Jingse. Kita ingin mengingatkan kembali Sesung Suci. Apakah Sesung Suci di sini masih ingat? Apakah yang dimaksudkan dengan Jingse ini? Ya, kita sering membicarakan tentang Jingse, ajaran Jingse, atau Jingse, aula Jingse segala. Jadi Jingse adalah nama panggilan yang diambil oleh master sendiri sebelum beliau menjadi biksuni. Pada saat beliau itu meninggalkan rumah menuju Hualien bersama Siu Tao Fase, ya, nama ini master mengambil nama ini. Kenapa? Untuk mengingatkan dirinya sendiri agar senantiasa dapat merenungkan arah daripada kehidupan ini. Jadi istilah Jingse ini ada menyimpan filosofi mendasar daripada suci. Ya. Jadi nanti kita akan bicarakan tentang silsilah ajaran Jingse itu ada hubungannya dengan master. Silsilah ajaran, ya. Lalu istilah dari silsilah ajaran apa itu? Silsilah ajaran artinya akar dari ajaran atau sumber dari ajaran. Kenapa disebut akar? Kita contohkan pohon. Sebatang pohon hanya bisa berdiri kokoh apabila pohon ini memiliki akar yang membentang jauh dan tertanam mendalam. Silsilah ajaran itu juga boleh diumpamakan seperti pembuluh darah dalam tubuh kita. Apabila pembuluh darah kita dapat mengalirkan darah dengan lancar ke seluruh tubuh kita, barulah tubuh kita akan berada dalam kondisi sehat awal afiat. Jadi silsilah ajaran Jingse ini harus diteruskan, harus disalurkan, dialirkan terus-menerus dari waktu ke waktu, barulah suci bisa sehat dan mampu bertahan untuk selamanya. Selama hampir 60 tahun ini, ya hampir 60 tahun semenjak berdiri Suci tahun 1966. Suci telah meninggalkan satu jejak kaki dalam setiap langkah yang ditapakkan. Dimulai dari 4 misi utama Suci hingga sekarang menjadi 8 jejak Dharma. Pak Ta Jiao In. Pada saat perayaan 40 tahun berdirinya Suci sekitar 20 tahun yang lalu, Master secara resmi mengumumkan keinginan beliau untuk mendirikan Majap Suci. Jadi kita di sini, Sesung Suci sekalian, kita semua adalah murid generasi pertama daripada Majap Suci. Dalam kehidupan kita sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali untuk menjadi yang pertama, ya, yang number one, yang pertama, pelopor. Namun kesempatan itu telah pun ada diberikan pada kita untuk menjadi yang pertama di Majap Suci.
Dikarenakan kenapa? Dikarenakan kita telah mengikuti master kita, Master Chen Yen, seorang guru agung yang sudah punya kaliber dunia. Di mana master telah pun bertekad untuk menunaikan harapan mendasar daripada Buddha, yaitu dengan mendirikan sebuah mazhab, sebuah aliran seperti ini, mazhab suci. Slide next suci ya. Slide. Oke. Kenapa setelah 40 tahun mendirikan suci, barulah master mendirikan mazhab suci? Apa pula yang dimaksud dengan mazhab suci tersebut? Untuk jawabannya, marilah kita mendengarkan penjelasan master berikut ini dalam bentuk tayangan video. Host, tolong dibantu penayangan videonya. 恭请上人开始。Silakan ditayangkan, host. Saya bisa videonya. 很多在国外的吼，有的人转来都安尼有一点无奈，就讲师父，阮伫外面啊一寡其他的道场，净土宗啦，那么三论宗啦，吼，或者是禅宗啦，因伫咧安尼拢问阮讲吼，咱是虾米宗？迄当阵我拢甲讲，你也不要甲因讲阮是自济宗。伊讲吼，自济宗是要安怎讲吼？我走入人群啊，那个时候呢，虽然我是安尼讲啦，但是呢，时候气候还不成熟吼，一直到40年哦，我才开始开始讲哦，正式立宗，你会当讲。你自济宗到底是什么？佛法生活法吼，而佛法真的是用在生活中啦。咱自济就是身体力行做出来，佛陀的教育，咱是身体力行做出来。迄下晡啦，罗教授鼓励我讲吼，你绝对唔通畏艰难，伫你有生之年，你要正式的立宗。持戒宗门，因为你有法，你有教育，自济正式立宗，安尼呢，才当长长久久永远传伫人间。所以我发心，净书传法了，自济立宗门啦。感恩上人开示。Jadi mazhab suci ini, istilah ini muncul pertama kali dalam sebuah ajang tanya jawab pada tahun 1989 antara master dengan insan suci. Dan lalu di antara tahun 1989 sampai tahun 2006 adalah masa pembahasan dan pematangan. Pada akhir tahun 2006, bertepatan dengan hari ulang tahun suci yang ke-40, Master merasakan kalau jalinan jodohnya sudah matang. Maka untuk pertama kalinya, Master menyatakan nama sebutan mazhab suci secara resmi. Setelah 10 tahun melakukan optimalisasi dan membangun soliditas di dalam suci, maka pada akhir tahun 2016, juga bertepatan dengan 50 tahun berdirinya suci, Master secara resmi mengumumkan berdirinya mazhab suci. Oke, pernah satu kali ada seorang wartawan yang bertamu pada Master dan bertanya pada Master, Master, apakah Anda tidak terlalu membesarkan diri, terlalu sombong dengan mendirikan satu mazhab tersendiri di luar daripada mazhab yang sudah ada? Master menjawab, saya bukan mendirikan mazhab atau aliran yang tersendiri. Sebab dalam konsep pemikiran saya, mazhab itu adalah tujuan mendasar daripada kehidupan ini. Sebuah arah tujuan.
Ya, jadi majap suci adalah sebuah nama sebutan saja, nama sebutan untuk arah kita. Arah untuk apa? Pada saat kita berbuat demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Wi Fo Jiao Wi Zhongsen. Dan ini sudah juga diungkit oleh Master dalam ceramah hari ini. Jadi secara ringkas, sesuai apa yang dikatakan Master tadi, majap suci adalah arah tujuan kita di suci. Arah tujuan kita berkegiatan suci. Apa itu? 4 misi utama dan 8 jejak Dharma. Lalu, dalam menuju arah tujuan kita, apa landasan atau acuan kita dalam menuju arah tujuan ini? Itulah yang dinamakan silsilah ajaran Jingse. Berupa semua dharma yang diajarkan oleh master kita. Jadi, sesiung sekecil sekalian, hari ini sharing kita sampai di sini dulu. Besok akan kita sambung. Kanan Taja, kita kembali ke moderator. Kanan. Iya, kan ya, jangan Sesiung ya. Kemarin begitu Sesiung bilang mau sampaikan ini, terus terang saya bilang, waduh, saya sangat senang. Kenapa? Jujur ya, saya merasa juga ya, dan saya yakin ya banyak sekali Sesiung Sece yang sebenarnya belum tentu sih sebenarnya apa ya majab itu. Majap suci ya tadi Sisi udah sampaikan dulu saya selalu perhatikan ya saya nggak tahu Sung Suci ada nggak yang perhatikan ya kan ada dua tulisan ya kalau dulu di Aula Chingse itu yang apa Aula Chingse itu kan yang di itu ya Changqing Tang itu dulu kan ada dua tapi sekarang kayaknya udah diganti sih dulu ada tulisan Jingsi Famai Xing Xing Tao Xing Xing Tao ya sorry ya kalau Mandarin saya agak ini ya Zhi Zhongmen Ren Jian Lu ya kan. Nah, saya juga selalu ya itu dulu saya juga udah merasa gitu loh. Ini kok apa ini bodhisatwa dunia gitu loh. Sampai suatu kali saya ketemu ada seorang HI ya yang pas pulang dari pesta dia kebetulan tinggal dekat apa nggak jauh dari rumah papa saya antar dia. Nah, dia ngomong, lu orang sangat luar biasa loh, Ceci dia bilang. Master yang kalian itu arahnya, fungsinya itu adalah menjadi pusatau. Nah, di situ saya baru berpikir, oh ini nih Majok Suci. Ya. Nah, jadi kalau tentang tanggung jawab ya, yang tadi Sesiung Januar ada judulnya tadi ya. Ya memang saya tahu, kita tahu lah ya, kita semua ke Seci ini memang apa bertujuan untuk mau melakukan kebajikan kan. Benar nggak? Ya mau menolong orang lain, istilah kata ya, mungkin mau berkegiatan sosial lah bagi sembako dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada fungsionaris, tidak ada PIC, tentu bagaimana ya Sesiung Haliman ya, bagaimana kegiatan ini bisa berjalan. Ibarat kita mau naik kapal nih, ya kan? Ayo semua kita naik kapal menuju ke seberang. Tapi nggak ada yang mau jadi, nggak ada yang mau melepasin itu apa itu jangkarnya, nggak ada yang mau apa mau jadi nakodanya, nggak mau ada yang mau nyalain mesin, nggak ada yang mau mengayu. Bagaimana kita mau bisa menuju ke sana kalau semua hanya maunya duduk manis saja kan seperti itu. Ya, jadi penting ya itu. Tapi saya yakin itu nanti Siung Sece ingat ya. Ini tadi Jano Sesio Anda bilang ada sekitar 7 hari ya Sesiung Jano akan mau sampaikan ini sangat bagus untuk semuanya gitu. Oke, Sesiung, ini kita ini sekarang udah jam Ya, apa mau hampir ini dulu hampir ya biar coba 8.30. ada yang mau sharing dulu ya siapa tahu mungkin masih segar dalam ingatan tadi yang kita sudah bacakan intisari ada yang mau sharing berbagi mungkin tadi udah ditambah lagi yang Sesiung Januar Iya, ayo Sesiung Sece dipersilakan. Pagi Sesiung Joni, Sesiung Haliman. ya. Ya Pagi seperti oleh Ya, Sesiung. signal WiFi saya kayaknya agak sedikit kurang bagus. Kedengaran jelas nggak ya? Jelas Sesiung jelas. Ya, jadi sesuai dengan apa namanya, jadi sharing Sesiung Januar tentunya sangat relate sekali dengan judul hari ini ya.
Judul hari ini tadi apa? Membimbing semua Ini makhluk semua dengan makhluk. ikrar welas asih. Membimbing semua makhluk, membimbing semua makhluk. Itu juga sama seperti yang Sesiung Joni baca, Qing Si Fa Mai, Qin Xing Dao, Siji Zhongmen Ren Jian Lu. Nah ini kan arah tujuan dari master yaitu untuk mencapai visi. Visinya adalah Qinghua dan Xin. Betul, Qinghua dan Xin menjernihkan itu hati kan manusia. menjernihkan hati manusia. Berarti itu kan Qing Si Fa Mai. Qing Si Fa Mai itu menyebarkan ajaran Dharma, ajaran Qing Si yaitu ya untuk membimbing semua makhluk. Ya, visinya ya menjernihkan hati manusia, yaitu juga artinya membimbing semua makhluk. Jadi makhluk-makhluk itu dibimbing semua. Kita ini juga termasuk makhluk. Saya makhluk. Jadi saya juga menerima bimbingan dari master. Lalu kemudian apa yang saya lakukan, apa yang kita semua lakukan, lalu kita bagikan lagi kepada orang-orang agar itu bisa menginspirasi. Jadi ini namanya menggalang bodhisatwa juga melalui apa tindakan-tindakannya, bukan hanya sebatas teori-teori belaka. Jadi betul-betul kita semuanya harus bisa mengatakan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita katakan. Nah, ini yang terus menerus ditekankan oleh master ya. Jadi bahwa kita semuanya harus belajar menambah pengetahuan dipraktekkan menjadi kebijaksanaan. Itu prosesnya. Jadi betul-betul bahwa apa namanya menggalang bodhisatwa, membangun komunitas itu tujuan daripada master melalui misi. Melalui misi, semua misi sebetulnya adalah kalau menurut pandangan saya dan yang saya pahami dari kata-kata master, semua misi adalah untuk menggalang bodhisatwa. Mau baksos, ketika mau baksos kita mencari orang ya, terus menambah relawan-relawan, mau semua ya tadi PNKT di Singkawang sampai berapa 50-an orang. Nah, itu kan penggalangan bodhisatwa, menyebarkan ajaran Jingse. Jadi betul-betul ketika komunitas itu terbentuk, kita harusnya sangat bersyukur. Ketika ada orang masuk satu, masuk dua, kita harus mensyukuri itu. Berarti ini adalah prospek, potensi-potensi yang muncul. Bodhisatwa, calon-calon bodhisatwa yang muncul dari bumi, ya berkumpul. Dan ketika mereka-mereka yang baru ini, yang baru masuk ini, relawan-relawan kembang ini, mungkin belum mengetahui apa tentang budaya humanis Ceci. Mereka datang dengan rambut yang warna-warni, rambut yang dikuncir, dan lain-lain. Apakah kita mau langsung menegurnya? Kagak. Mestinya biarkan mereka dulu masuk dulu, merasa nyaman, lalu kemudian mereka merasakan, oh ternyata begini, oh begitu, oh ternyata rambut saya kurang pantas ya kalau begini. Mereka punya pikiran sendiri. Tetapi kalau baru masuk kita tegur, mereka lari. Apaan? Belum apa-apa, saya kan mau berbuat baik. Kok begini? Karena pikiran orang-orang pertama hanyalah ingin berbuat baik. Sebetulnya di Ceci bukan hanya berbuat, tapi kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ya, jadi mau baik-baik jadi orang. Bukan hanya orang baik-baik, tetapi baik-baik jadi orang. Baik-baik jadi orang ialah orang yang mampu mengelola pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Baik-baik jadi orang mampu berinteraksi dengan sesama, dengan zhenzhou-yi, dengan baju kelembutannya, dengan ucapan-ucapannya yang tidak menyakiti, ucapan-ucapannya yang selalu juga berkata baik, benar. Nah, ini semua pelatihan, proses pelatihan. Jadi ketika proses pelatihan ini dilakukan oleh kita, nah itu artinya tingkat kebijaksanaan kita pupu kauseng ya, setahap demi setahap akan bertingkat terus, menambah terus. Karena master kan udah bilang pucing isu, pucang isu. Jadi kalau kita nggak melakukan praktek-praktek, tidak ada pengalaman, kebijaksanaan tidak akan tumbuh. Karena kalau teori saja itu bukan kebijaksanaan, itu hanya pengetahuan intelektual. Makanya merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Bagaimana cara merubahnya? Praktek melalui 4 misi. Dan dengan demikian kita semuanya betul-betul, oh iya yang master katakan begini begini. Kita akan bertemu noda-noda batin. Wah, noda-noda batin waktu kita baksos, waktu kita pelda dan berkegiatan, noda batin muncul. Amati noda batin. Kemudian kita kelola noda batin.
merubah yang kotor menjadi jernih. Cuan ulan wei cing cing. Nah, itu kan semua adalah perubahan. Kita tuh bertransformasi. Di Ceci itu kita terus bertransformasi melalui perubahan-perubahan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Sehingga hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Demikian bukan dalam perbuatan saja, dalam cara berpikirnya, cara pandangnya, pandangan benar, pikiran benar, ya ada apa namanya daya upaya benar. Nah, semuanya itu yang dijalankan di dalam keseharian melalui pengamatan ke dalam. Jangan terlalu banyak pengamatan keluar. Bukan berarti keluar ke dalam harus diamati, tapi lebih lagi karena kita melatih diri, kita harus lebih mengamati ke dalam diri kita nih. Karena semua permasalahan timbulnya dari dalam diri. Dari dalam diri. Masalah tidak senang, tidak suka, masalah serakah, nafsu, keinginan berlebihan, dan lain-lain. Semuanya dari dalam diri. Ya, objek luar itu hanya objek luar. Ketika kita melihat jam tangan, kita kepengen, tertarik, yang ini ada prestasinya, prestis, yang ini mewah, dan lain-lain, sehingga saya bisa menjadi lebih hebat kalau pakai jam tangan 11 miliar. Nah, ya padahal pakai jam tangan 100.000, 200.000, ya jamnya sama waktunya ya. Waktunya sama, apalagi udah digital semua waktu sama. Ya demikian. Jadi kalau apa noda batinnya naik, ya pasti kepengennya yang semua yang serba wah, serba hebat. Ketika kita belajar terus mengamati batin ini bahwa semua itu nanti kita bilangnya kosong belaka. Nggak ada apa-apanya, itu semua hanya aibin ya, kepengen muka aja, kepengen terlihat hebat. Demikian, ya kanan Cufu Tacia Fu Hui Suang Siu. Ya, cảm ơn nhà họ là sư兄. Ya, cảm ơn ya Sejong Họ lah ya. Itu Jangka Susung ada tulis tuh. Pantesan Abu Putih dipuji-puji pas APR dikoreksi kanan kiri. Ya memang ya. Sebenarnya si Abu Putih itu kan adalah masa. Ya saya ingat dari apa Henry Cho Susung ada sharing ya. Masa kita pengenalan ceci. Ya, Ya, kenalan. ya kita mulai beradaptasi lah ya, belajar beradaptasi. Oh ya kan, oh harus begini, ya kan, oh cara berpakaian harus seperti ini. Belajar mungkin ya apa kayak tadi kenapa oh pada saat kegiatan harus vegetarian seperti itu. Ya, lalu juga mulai belajar ya menjadi PIC. Belum menjadi korbit ya atau fungsionalis tapi belajar jadi PIC lah. Itu boleh gitu loh. Tapi sesudah mulai masuk ke Abu Putih Logo, nah itu sudah mulai masa pelatihan diri. Ya nggak bisa lagi dikatakan oh apa saya mau seenaknya aja dan sebagainya. Jadi udah mulai lebih ke apa ya memahami ya apa peraturan dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi saya pikir dan mungkin pun benar yang tadi Sung Hole bilang, jangan sampai kadang orang baru terus kita sudah apa negor ya, kancingnya copot terus kita juga tegor. Padahal dia copotnya ya memang karena itu apa ya kadang kan lubang kancingnya sudah kendor ada juga yang terjadi. Ya kan jangan telat datang terus langsung tegor ya kan mungkin siapa tahu bannya lagi ban motornya bocor kan bisa terjadi ya. Jadi kita harus benar-benar ya kan apa sebagai relawan ya sebagai sesama relawan terutama yang senior ya harus bisa membimbing mengarahkan ya bukan dengan menegur lah seperti itu memahami dulu apa kondisi yang terjadi sebenarnya. Oke Sesyong kita coba ini ya kuis dulu ya Sesyong ya. Ya, boleh sebelum kuis ya, saya mungkin mau menambahkan mungkin di antara partisipan kita hari ini ada yang masih AP ya, Abu Putih ya. Jadi Sesiung saya juga pernah Abu Putih Sesiung. Jadi waktu awal Hmm. sekali saya masuk Suci saya sama sekali blank nggak tahu apa itu Suci. Nah di Abu Putih itu ada pelatihan Abu Putih.
pelatihan satu, kedua, ketiga, keempat. Disitulah saya mendapatkan semua yang saya butuhkan untuk menjadi insan suci kan seperti itu. Jadi ayo Susyung Suci, ayo ikuti pelatihan Abu Putihnya dengan rajin ya seperti itu ya, jangan miss seperti itu. Dari situlah kita bisa banyak mendapatkan bagaimana menjadi insan suci seperti itu. Kalau dari saya, Joni Susyung. Ya. Tapi ada gini sih, ada yang sering kadang punya pandangan gini ya, training melulu katanya, materinya sama aja. Ada sih seperti itu dulu berpandangan. Sebenarnya mungkin kalau saya rasa sih apa ya bukan sama aja ya. Tentu kalau yang materi yang terkait dengan sejarah, prinsip dan filosofi tentu harusnya sama, tidak bisa berubah-ubah ya. Kali ini sejarahnya eh, begini, besok disampaikan sejarah beda, tentu itu tidak boleh malah. Ya kan prinsipnya yang diajarkan seperti ini, besoknya prinsipnya jadi berbeda itu tidak boleh. Tapi kisah-kisah kisah-kisah relawan, mungkin pengalaman relawan, nah itu yang kalau disaringkan kan tentu kan sudah berbeda-beda. Benar nggak? Ya Benar, kan ini kerja amal seperti apa, besok si B kerja amal seperti itu yang boleh disaringkan yang berbeda-beda gitu loh. betul. Ya, jadi sebenarnya sih tidak bisa dikatakan semua sama. Lalu pertanyaannya adalah kalau dikatakan sudah sering mendengar dan dianggap itu semua adalah sama gitu. Pertanyaannya, apakah kita sudah memahami? Apakah kita sudah melakukan? Melakukan Ya ya. kan? Makanya seperti Master kan sering bilang kan Toyong Sin misalnya. Kadang kita berpikir, ini Master nggak capek yang ngomong Toyong Sin. Kalimat sederhana tapi diulang Kita terus ya juga Susyung ya. kita dengar aja mungkin kadang bisa, aduh ini pasti udah mau selesai, pasti Toyong Sin deh kira-kira. Kita udah Hmm. tahu. Tapi pertanyaannya, kita benar-benar nggak? So, Benar-benar terutama nah, sudah mendalami kita benar-benar nggak sudah apa ya istilah kata melaksanakannya seperti itu ya kan. Nah apalagi misalnya kadang diulang juga ya setahun sekali, saya pikir intinya adalah kita harus menganggap bahwa training itu ada untuk mencas diri kita lah, udah itu aja deh gitu iya. loh. Kadang mungkin ya kita kadang jadi sombong, sombong itu dalam artian bahwa oh saya sudah tahu lah, saya udah Hmm. itu kita berarti kita sudah mulai timbul kesombongan, ya Ya, kan. Padahal kita tahu pun kalau kita nggak praktekkan ya juga percuma seperti itu, sia-sia. ya kan. Kan apa kan cuncung ai, ya kan ada Hmm. nggak kita 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 tahu kata-kata ini gitu loh, tapi ada nggak kita laksanakan? Ataukah keadaan cuncung air ini kita pakai orang lain kepada kita, ya kan? Sesuai mesti kanan ke saya loh, ya kan? Karena saya sudah bantu gitu loh, ya kan? Tapi coba kalau misalnya kita balik, ya kan? Kita kanan kepada apa ya? Ke apa? eh, Maksudnya gini, kadang ya seperti contoh lah kita yang bagian konsumsi contohnya ya, kanan harus kanan dong kepada saya yang sudah masak misalnya. Tapi kita yang masak harusnya kanan ya kepada orang yang sudah makan kan, benar nggak sih? Kita masak banyak, ada makan gimana? Kan Iya, seperti itu ya. Jadi kita yang harusnya memakai itu kepada orang lain, bukan orang lain kepada kita gitu loh. Ya kan, you harus eh, cuncung kepada saya karena saya komite. Ya kan, nggak bisa seperti itu. Kita harusnya cuncung kepada orang seperti itu. Ya, oke itu aja Sisyong. Kalau mau ya. ini Oke, lanjut. kanan Ya, Susyung. ya, Nah, ini sudah muncul slide untuk kuis ya. Sebelum masuk kuis, saya himbau Susyung Suci yang mau mengikuti kuis supaya di profilnya itu tolong di rename dengan nama Heci di depan, kemudian nama Susyung Suci ya. Ini gunanya untuk memudahkan tim host merekap pemenang ya, Susyung Suci. Kalian ya, Susyung Suci. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Contoh jawaban 1D atau 2A. Kanan, Susyung Suci. Ya, kuis hari ini ada hadiah yang didonasikan untuk DAI Jakarta ya. Saya mengundang Tina Suci kalau ada bersama dengan kita untuk Ya, Chào anh Sư Sương Haliman.
hari ini pemenang hadiah kuis inflasi yang kita danain untuk sahabat Daai ya. Dan yang danain adalah tim Daai Mama Cici School ya. Jadi kita mengharapkan yang para pemenang juga bisa sharing ke kita apa yang dia dapat kan. Dan untuk hadiah kuis inflasi yang ini kita butuh dukungan banyak orang juga ya. Bagi yang mau berdana untuk jalin jodoh baik dengan para pemenang kuis inflasiang, bisa hubungi Sucing Sesiung atau saya sendiri ya. Kan entat ya. Ya, karena nanti langsung kita masuk ke kuis pertama. Oke, apa tujuan utama Buddha datang ke dunia? Menurut ceramah Master tanggal 22 Juli 2004. A. Membawa pengetahuan ilmu pengetahuan modern. B. Memberikan kekuatan supranatural kepada umatnya. C. Membimbing makhluk agar kembali ke jalan moral dan etika. D. Mendirikan pusat pendidikan di seluruh dunia. E. Mengajarkan cara hidup mewah dan bahagia. Ya, tolong dijawab ya, Susung Suci. Jawaban sudah masuk rata-rata benar ya. Ya, kita menghitung mundur 3, 2, 1, close. Ya, kan Ong Ciwi Susyung yang sudah meng-close kuis. Jawaban untuk kuis pertama adalah C ya, membimbing makhluk agar kembali ke jalan moral dan etika. Kuis nomor 2. Dalam penyaluran bantuan pasca gempa Los Angeles 1994, apa inovasi yang dilakukan relawan suci untuk membantu korban? A. Memberikan pakaian baru kepada semua korban. B. Menyediakan dapur umum di sekolah-sekolah. C. Mengirim relawan dari Taiwan ke Los Angeles. D. Menyewa kendaraan sebagai kamar mandi keliling dan bisa memasak air. E. Membangun rumah sementara dari bambu. Ya, tolong dijawab Suci. Saya lihat semua jawaban yang masuk juga pada benar. Ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1, close ya. Kanan Ong Tiwi Susyung. Jawaban untuk kuis nomor 2 adalah D ya, menyewa kendaraan sebagai kamar mandi keliling dan bisa memasak air. Oke, kita masuk ke kuis nomor 3. Apa yang disebut Master Cheng Yen sebagai bencana yang paling menakutkan dalam ceramah 15 Agustus tahun 2001? A. Gempa bumi besar. B. Topan dahsyat. C. Bencana batin manusia akibat keserakahan dan konsumerisme. D. Tsunami. E. Kebakaran hutan. Ya, tolong dijawab Sesung Suci. Ini pada benar semua ini Sesung. Luar biasa ya. Iya, Berarti sangat menyimak Sesung. betul-betul. Kita Cuman hitung tak mundur ya. sharing ini yang Benar-benar tak Sesung. betulnya. 3, Yuk, 2, 1, close ya. Oke, jawaban untuk kuis nomor 3 adalah C. Bencana batin manusia akibat keserakahan dan konsumerisme. Kuis nomor 4. Apa pesan Master terkait kerusakan gunung akibat ulah manusia? Seperti dalam ceramah 14 Agustus 2005. A. Gunung tidak bisa rusak oleh manusia, hanya oleh bencana alam. B. Pembangunan jalan selalu bermanfaat bagi manusia tanpa resiko. C. Kerusakan gunung adalah hal yang wajar dalam perkembangan modern. D. Kerusakan gunung tidak perlu terlalu dikhawatirkan. E. Berjalanlah dengan ringan di atas bumi, jangan sampai ia merasa sakit. Sesium. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kita close.
Ya, kan Ong Tiwe Sesiung. Jawaban untuk kuis nomor 4 adalah ya, berjalan dengan ringan di atas bumi. Jangan sampai ia merasa sakit. Kuis nomor 5. Apa yang dilakukan insan suci ketika seorang polisi muda dilukai pencuri hingga lumpuh sebagian tubuhnya? A. Membawanya ke luar negeri untuk operasi. B. Menemaninya dengan penuh cinta kasih selama bertahun-tahun hingga ia bisa menjadi relawan dokumentasi. C. Memberinya bantuan dana lalu ditinggalkan. D. Mengajarinya berdagang untuk mencari nafkah. E. Meminta keluarganya untuk merawatnya tanpa bantuan suci. Silakan dijawab Susung Suci. Ya, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, close. Jawaban untuk kuis nomor 5 adalah B. Menemaninya dengan penuh cinta kasih selama bertahun-tahun hingga ia bisa menjadi relawan dokumentasi. Kuis terakhir nomor 6. Mengapa Master merasa prihatin terhadap para polisi pada tahun 1994? A. Karena polisi sering tidak disiplin. B. Karena masyarakat sangat membenci polisi. C. Karena polisi memiliki waktu luang terlalu banyak. D. Karena polisi sering menjadi tembok manusia menghadapi kekacauan dan keluarganya ikut menderita. E. Karena polisi tidak mau bergabung dalam kegiatan sosial. Ya, tolong dijawab Susung-Suci. Ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Oke, kan jawaban untuk kuis nomor 6 adalah D. Karena polisi sering menjadi tembok manusia menghadapi kekacauan dan keluarganya ikut menderita. Ya, kan ya Susung-Suci yang sudah mengikuti kuis. Kita masuk kembali ke sesi sharing sambil menunggu rekapan hasil pemenangnya ya. Silakan raise hand atau langsung buka mic-nya. Silakan Susung Suci. Ayo Susung Suci berbagi. Ini apa berbicara tadi ya, bencana dari batin manusia juga apa ya, termasuk juga kondisi-kondisi yang belakangan ini Mhm. yang terjadi, boleh sharing juga, tapi tetap terkait lah ya apa dengan tema materi hari ini. Ya, Berarti hari ini ada pendidikan, Siung, ada ya. bencana, Mhm. juga apa lagi ya? Asosiasi Yang tadi Polisi. juga termasuk ada pendidikan juga. Ah, ini Sesiung Siswanto ya. Ah, ini Along Silakan Susiung. Sesiung, Along Susiung kanan dulu ya dipersilakan. Sesiung ya, kan ya. Soan, Aliman Susiung, Joni Susiung. Izinkan saya Ya, berbagi Saan pesan batin Sesiung. untuk hari ini ya, seperti yang tadi ada disaringkan oleh Januar Susiung perihal insan suci. Ya, di dalam kesempatan yang baik ini saya ingin sharing bahwasanya di dalam dunia suci saya belajar banyak hal ya, terutama ini mengenai insan suci. Ya, jadi setelah saya cari-cari informasi dan melakukan berbagai kegiatan yang diberikan kesempatan dari Suci, saya ingin menyampaikan bahwasanya sebenarnya ini untuk diri saya sendiri yang sangat ini ya, sangat mempunyai manfaat. Ya, saya juga bisa menjaga hati ini dengan selalu penuh dengan cinta kasih ya, yang sebelumnya emosi seperti sumbu pendek ya, senggol, bacok. Kemudian ucapan-ucapan juga mulai saya perbaiki, lebih ini ya, lebih untuk supaya lebih enak didengar, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan juga eh, harus ini ya, harus mempunyai manfaat daripada sebelumnya kehidupan yang carut marut yang tidak teratur. Kemudian saya sangat
terinspirasi oleh satu kata perundungan master ya. Lahir sebagai manusia itu bukan hanya untuk hidup, tetapi bagaimana memberi makna pada kehidupan dan harus selalu menggenggam waktu itu dengan sangat baik. Dan pada saat saya kemarin ada relawan yang pulang ke Hualien, saya melihat Master sudah nih ya, sudah senior dan sudah kondisi yang sangat terbatas. Tetapi Master memperhatikan mereka sharing dengan sangat baik. Itu merupakan tamparan buat diri sendiri, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan bagaimana kita bisa mendedikasi kehidupan yang sekarang yang sangat sulit kita dapatkan sebagai manusia ini. Itu saja yang ingin saya sharing. Haliman sesium, Joni sesium, Katan. Ya, kan ya Along Susung ya. Sungguh sangat Siung. menginspirasi sharingnya, Susung. Joni Susung mau memberikan tanggapan? Ah, ya, memang ya, kalau bicara bahwa master ini selalu apa ya memberikan itu perhatian ya pada saat itu, ini artinya ya berarti master itu sebenarnya adalah bentuk menghargai, Ya, ya menghargai, ya kan. Nah, makanya saya sering perhatikan ya sesungguhnya, Mas kan sering bilang kan bahwa dia itu sangat apa ya, sangat kangen kepada relawan. Karena tanpa relawan, ya kan tentu Cerci kan tidak bisa menyebar ya sedemikian besar kan. Kayak tadi kan sudah ada di 68 negara. Padahal Mas aja nggak pernah keluar dari Taiwan kan sesungguhnya benar nggak? betul betul. Ya. Tapi eh, kita harusnya sebaliknya juga membalas ya membalas apa kan Mas itu adalah dengan Yongsin juga ya kan membantu Mas menyebabkan cinta kasih gitu ya Sesium. Mm-mm. Nah ini udah keluar Sesium mau bacain Sesium. Ya, boleh kita ucapkan selamat ya kepada Dona Adrian Sece dari Barat Satu, Bumbeng Sesiung dari Medan, Anggreni Sece dari Lampung, Netili Sece dari Tebing Tinggi, Fatima Sece dari Tebing Tinggi, dan Yeni Sece dari Barat Satu. Jika pemenang kuis ada yang mau sharing, dipersilakan resen atau langsung buka mic. Ya, ayo Sesium Sesi berbagi berbagi itu bukan suatu hal yang buruk ya. Ya, Iya, malah suatu hal yang bagus. Sama seperti kita berbagi dharma juga. Ya, kadang bisa membuat orang terinspirasi. Susyung Joni, Itu ini saya tergoda membacakan sharing dari Madiono Susyung ini. hmm. Boleh saya bacakan Susyung? Ya, Ya, oke. nanti Madiono Susyung kita undang untuk sharing ya, untuk melengkapi Hmm. ini yang nanti akan saya bacakan. Ya maaf Sebagai saya berikut. lagi di jalan, Sung. Oke, karena Bantu Sesium Susyung. bantu aja. Ya, Hati-hati Sesium di jalan. Ya, Sesium ya. bantu bacain. Sesium. Oke, ini ya dari Madiono Susyung ya. Ada juga relawan yang nggak mau jadi komite meski dah lebih dari 10 tahun di Seci. Karena katanya daripada jadi komite tapi nggak aktif. Atau jadi komite malah naik egonya. Karena tujuan awal karena ingin berbuat baik dan melatih diri. Bagaimana pendapat Susyung Joni dan Susyung Haliman? Haliman ya Susyung, bukan halaman. Tahu apa? Ya, itu Gak karena apa-apa, gak apa-apa kan. Nah, Susyung Joni, ayo. nah ini saya kasih gambaran ya Sesium Seci. Memang ini dunia apa ya? Manusia itu memang serba unik. Ada yang pernah dulu di quote-nya pernah bilang. Kenapa? Di satu sisi ada yang tidak mau naik, tapi di satu sisi begitu semangat untuk naik. Jika tidak, kadang tidak naik aja, kadang kecewa keluar. Ada juga kan? Benar nggak sih, Syung? Ya ada. Tapi ada juga yang nggak mau naik-naik juga. Nah ini gimana kalau begini? Kan berarti dua sisi yang berbeda. Oke, tentu sebenarnya, tentu ya menurut saya sebenarnya itu menjadi komite itu apa ya? Ini sama seperti yang saya pernah cerita sesiung. Saya waktu itu ada satu sesiung, dia termasuk juga cukup senior, ya itu sampai dia waktu pertama kali dia waktu mau dilantik dia apa? Dia waktu itu kalau nggak salah dia tiba-tiba ada acara itu ya siapanya menikah kalau nggak salah saudaranya.
Mm-mm. Jadi dia tidak bisa. Lalu yang kedua kali itu pas mau dilantik ternyata anaknya mau diwisuda. Kemudian habis itu yang terakhir yang ketiga kali dia bilang dia nggak mau lagi gitu loh. Lalu kita sebagai apa kan kita apa ya coba cari tahu problemnya di mana. Lalu dan disitulah dia jelasin ya kan dia nggak mau. Dia takut karena yaitu banyak yang ini ya bisa dikatakan ya maksudnya komite itu apa lihat beberapa komite itu yang kadang sifatnya itu tidak sesuai. Ya, ini kan sama seperti yang mungkin cuma ada yang ngomong ya, yang egonya naik seperti itu. Lalu saya hanya bertanya kepada dia, Sesiung, kalau semuanya komite yang ada seperti ini, lalu komite yang baik di mana? Mm-mm. Benar nggak? Ya ini kan yang seperti Mas bilang kan aliran apa terus semakin mencemari area jernihnya. Lalu harusnya kita menambah dong jernihnya ini agar yang keruh tadi kan jadi berkurang kan gitu loh. Ya kan? Makanya saya bilang, jadilah komite, kok tapi komite yang meneladani, ya, yang bisa mungkin memberikan inspirasi kepada orang lain, ini seperti itu, gitu loh. Nah, sekarang penting nggak sih sebenarnya apa ya menjadi komite? Padahal banyak yang bilang juga kan, toh ya udahlah nggak pedulilah ya seragam tuh ngapain, ya kan? Nggak, menurut saya sih nggak juga ya, karena gini, tentu namanya sesuatu organisasi kan perlu regenerasi juga, benar nggak? Benar Ya setuju. kan? Seperti contoh yang paling simpel, yang saya pada saat kita kegiatan, dengan adanya kita berseragam, terutama yang seragamnya kelihatan lebih biru, orang lebih banyak kenal birunya kan, benar nggak? Benar. Orang akan lebih tahu itu insan suci gitu loh. Nah, jadi saya pikir kita juga tidak jangan pungkiri itu. Nah, tapi yang penting adalah pandangan kita itu harus benar bahwa menjadi komite itu adalah langkah Mhm. awal kita sebenarnya gitu. Bukan langkah akhir ya, bukan langkah akhir, langkah awal ya, langkah awal kita sebagai murid master. Kenapa pada saat kita akan jadi komite kan kita kan apa kan kita kan istilah kata di Tisarana ya bahwa eh, master adalah guru kita kan. Berarti kita adalah muridnya. Nah, sebagai muridnya ya tentu kita mau mendengarkan master, mau membantu master, seperti itu sih sebenarnya gitu loh. Ya kan? Bahkan ya saya simpel aja ya seperti contoh lah. Ya kan, papa saya ya kan meninggal juga pada di apa kasih baju itu kan baju jas komite kan artinya apa dia bangga gitu loh bangga kan sebagai sebagai ini gitu loh dan dia juga pada saat apa kan selalu ya wah dia selalu bercerita ya wah dia kepada orang lain dia, bagaimana bangganya dia menjadi seorang komite bagaimana dia dilantik oleh master ya kan kemarin baru ketemu lagi albumnya saya lihat waduh ya kan jadi yang penting pikiran kita kembalilah, sebab tujuan Ya. kita mau ke komite itu adalah apa, seperti itu gitu loh. Lalu Hmm. kalau kita mau menjadi komite hanya dengan cara-cara simpel, ya kan, dengan apa tanpa mau, oh saya nggak mau repot dengan persyaratan dan lain-lain. Sama seperti kita kalau saat kita di sekolah, kita itu hanya mau ujiannya itu hanya dengan kali dan tambah aja, kita nggak mau yang berat-berat. Lalu kalau kemudian dengan demikian kualitas diri kita ada nggak sih? Ya, Ya kan? Gitu loh. Kualitas kita kan nggak ada gitu loh. Kita nggak tahu kapasitas diri kita itu seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Nggak ada karena ya itu gitu loh. Jadi intinya kembali lagi naik komite itu juga bukan apa ya, jangan dianggap juga itu tidak penting ya, tapi juga apa ya, tapi juga bahwa ini adalah langkah saya yang pertama gitu loh. Saya sudah lebih memantapkan, makanya kan komit kan gitu loh. Nah, kalau berbicara tadi, saya mau ke Ceci, saya mau ke Ceci itu cukuplah nggak perlu ya komite karena berbuat baik dan melatih diri. Kalau saya bilang, sorry ya, sorry, itu ada yang kurang benarnya. ya. Kenapa? Kalau dikatakan kita mau ke Ceci, tujuan awal berbuat baik, saya setuju. Rata-rata semua orang mau berbicara kita mau ke suci adalah berbuat baik.
Jarang ada orang bilang ke Seci saya mau melatih diri, tidak ada. Kalau ada pun mungkin ada ya, tapi kebanyakan tidak ada. Ya, nah justru semakin diseci makanya dari abu putih pelan-pelan kita sudah mulai apa memahami ya, mengenal Ceci. Oh ya udah saya yakin. Mulailah kita naik menjadi abu putih logo, ya kan. Mulailah belajar untuk lebih memegang tanggung jawab, ya kan. Nah baru setelah itu, oh ya udah ini saya mau mulai ya kan menjadi murid master yang sebenarnya seperti itu. Barulah masuk di komite seperti itu. Itu aja sih yang saya hanya bisa sharing ya. Sorry ya, kalau misalnya Sung Sece ada kata-kata yang apa ya, yang mungkin kurang pas, saya minta maaf. Karena saya hanya bisa sharing adalah dari pengalaman saya. Jujur, Ya, ya, seperti saya bilang, Sesiung saya juga bilang kecewa juga bukannya nggak pernah kecewa, pernah. Tapi balik lagi, yang membuat kecewa saya ini siapa? hmm, Master atau siapa? betul Sosyong. Iya kan? Master tidak pernah menyuruh saya untuk keluar dari Seci. Master tidak pernah melukai saya gitu loh. Maka Ya, saya bilang kan, ya kan, jangan berkurangnya satu orang. Benar nggak? Ya kan, tapi kalau kita kecewa karena satu orang, ya yang rugi kan siapa gitu loh. Ya, itu aja. Nah, kembali lagi memang sih semuanya juga adalah jodoh. Ya, jodoh dan karma. Ya kan? Kembali lagi kita harus berpikir, kita juga kadang perlu introspeksi diri juga. Ya kan? Apakah memang kita juga ada nggak kekurangan kita gitu loh. Jangan ya, kita hanya bisa selalu menganggap kita itu adalah yang paling benar gitu loh, tanpa kita betul. mengesampingkan apa? Kita mengesampingkan semua yang apa? Yang suatu hal yang bagus buat kita. Ini udah, wah, ini udah lewat ya, Sung. Ya, Ya, oke. ya, 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 ya. Mhm. ya kan ya Ya, Sosyong ini saya jadi ya. kesimpulan dari sharing Sosyong betul-betul memberikan pencerahan ya. Ini ada sharing dari Januar Sosyong. Hal ini mungkin akan kita bahas bersama dalam beberapa hari ke depan ya, Joni Sosyong ya. Tetap Jadi, ya, nah, ya. Sosyong Saya Seci, menanti partisipan Januari. Jom Si Fasyang, harap jangan ketinggalan dengan sharing dari Januar Sosyong ya di Si Fasyang yang berikutnya. Oke, Sosyong, kita masuk ke kosakata ya, Sosyong ya. Oke. Oke, baik, silakan. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯，净思妙莲华熏法香与会. Kosakata Shin Fasyang, riwayat suci bagian 32, membimbing semua makhluk dengan ikrar welas asih. San Xia, 3 ngarai, Xuan Shi Jiu Ren, sumpah jabatan, Dian Dong Wan Ju Dian, toko video game arcade, Yi Qi alat instrumen, Bi Zhen Shi fasilitas peredam gempa, Tai Jiu Huan Xin menyingkirkan barang lama dan menggantikannya dengan barang baru. Sheng Tai ekosistem, Tao Ge Tai Feng topan dok, Qian Cun relokasi desa, Yi Shu Gan nilai artistik. Kan syukur syukur. Ya, kan ya. Secung, sorry ini saya satu poin lagi ya untuk Ya, mungkin silakan. saya pernah ingat ada satu relawan dulu ya di Barat ya, waktu zaman kita ya, dia pernah tiba-tiba ngajukan ke Hecinya, saya mau jadi komite, dia bilang. Jadi waktu itu dalam hati saya berpikir, waduh, kadang kok orang kok sampai sombong gitu ya. Dulu ya, waktu dulu seperti itu. Tapi saya lihat ini relawannya sampai sekarang sangat komit, Sesium. Jadi artinya dia itu mau ya. Kalau sekarang kan mungkin kadang agak beda ya. Kadang terpaksa didorong, dipush. Ayo, cayu, cayu, cayu kan begitu. Ya, nah itu sesuatu saya setelah saya berpikir ini memang orang yang memang dia punya komit. Artinya berarti dia mau mengajukan diri, berarti dia punya mau komit. Ya, coba Sung Sece sampaikan kepada mungkin ya ketua wilayah kalian, saya mau jadi komite. Ya, tapi mau jadi itu bukan hanya sekedar mau jadi ya. Tolong Ya, apa juga harus ini ya, ada juga bagus kriterianya ya. ya, Sosyong ya. Hmm. Maulah semangat seperti itu. Dengan kita mengatakan saya mau, berarti kita yang sudah siap. Ya, jangan jangan sampai juga nanti ibarat kata besok-besok, loh saya nggak mau jadi komite, tapi kan didorong-dorong. Salah lagi.
Ya, oke ya, Sung Sece Ya, ya, oke. Cahayu semua. Oke. Terus intinya adalah kita kerja seci, manfaatnya ke diri kita sendiri, itu aja, udah. Ya, 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 kita mendapatkan hasilnya. Oke, ya. Sesung Sece, saya kanan dulu ya ke Januar Sesiung, ke Holeh Sesiung, Siswanto Sesiung ya. Walaupun yang saya dikit, tapi sangat bermanfaat buat yang lain. Ya, mari kita tutup Simfasiang pagi hari ini dengan memberikan penghormatan ya kepada Buddha, Bodhisattva dan Master, Qing Qili, Qing Hechang, Xiang Fo, Pusa, Qi Sang, Ren Xing, 三问心理，温馨，再温馨，三温馨。感恩师兄师姐，ya ingat ya, ada 7 kali lagi dan seterusnya juga tetap harus ada. Yuk, kanan semuanya sampai besok. Kanan Sung Joni, Sung Halimah, kanan luar biasa hari ini.着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着灵，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无缘尽。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦，做您所说，行您所行道理，但愿上人莫关心，遥远心依然相信，思念心依然相亲，紧紧追随您。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无缘尽。走您坚定要走的路，抚慰您要
心依然相信，紧紧相信，思念心依然相信，紧紧追随你。